Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allamana al-bayan wa 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan ustaz-ustaz majelis guru, yang saya muliakan seluruh ustaz dan ustazah yang berhadir di kuliah umum di siang hari ini, dan yang kami sayangi anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini generasi tak kala mungkin nanti kami tiada lagi, antumlah yang menyambung estafet ini. Karena Nabi sepanjang umur beliau itu ajarkan kita dakwah ilal khair, dakwah ilal ma'ruf, maka antum ini menyambung dakwah ini dimulai dari diri sendiri, keluarganya, tetangganya, dan sampai wannas ajma'in. Alhamdulillah, kita sebelum siang ini Allah pertemukan dalam momentum kuliah umum yang seyogyanya pada hari ini itu ada Baitul Miskat di Banda Aceh. Ini gerakan anti riba. Beberapa kawan sumbang dana, dan dana ini digulirkan, dipinjamkan ke semua pedagang yang butuh pinjaman tanpa dipungut biaya lebih dari pinjaman. Kalau pinjam 5 juta balik 5 juta, pinjam 6 juta balik 6 juta. Dan ini ada di pasar Al-Mahirah, Lambingin, pasar Lambaro, dan pasar satu lagi ini Ketapang. Jatah hari ini ibu-ibu bapak yang pinjam uang ke Baitul Miskat yang jualan di Lambaro, ini pengajian jam 11 ini, jam 11 sampai zuhur. Namun mengingat bahwa antum ini aula, antum ahakku bil wasiyah, lebih berhak mendapatkan wasiat ini, maka jadwal ini kita cancel. Dan maka saya katakan tadi, alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan ini yang agak terbuka. Kenapa terbuka? Karena suasananya agak panas. Yang kedua, selawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah SAW. Nabi sampaikan, rogibaan purazuli, orang akan celaka dunia akhirat. Di antaranya 3 hal. Iza zukirtu, nama saya disebutkan, kata Nabi, walam yusalli alayya, orang itu tidak berselawat ke Rasulullah. Maka selawat ke Rasulullah itu bagian dari kita ini mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat. Anak-anak kami semuanya, ini nggak lama dari kita mulai, nanti insya Allah sampai selesai. Kapan selesainya? Nanti pas azan zuhur. Kalau belum puas, kita sambung lagi lain kesempatan insya Allah. Ya, ini saya diberikan tema ini pengajaran pendidikan. Memang yang saya geluti sejak tahun berapa itu? 98 di Umardian ini sampai hari ini terus ini mengotak-atik tentang pendidikan dan pengajaran. Namun sebelumnya, ini kita termasuk orang yang mesti banyak bersyukur. Kenapa mesti banyak bersyukur? Dari sekian banyak anak di Aceh ini dan bahkan di luar Aceh, antum punya kesempatan belajar di Umardian, dan belajar di Umardian ini orang tua antum masukkan ke sini. Jangan beranggapan bahwa ayah, bunda, bapak, mama, umi, abi antum itu masukkan antum ke sini, antum dibuang,
di tempat yang mungkin kalau bahas dulunya ini tempat jin buang anak. Namun semua orang tua berharap anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang salihah. Dari sekian banyak pilihan lembaga pendidikan, sekian banyak pilihan sekolah, orang tua antum pilihlah Umardian sebagai tempat wadah antum belajar. Yang pertama, ingin menjadikan antum ini dan antunna anak yang saleh, yang salihah. Kenapa? Begitu orang tua meninggal dunia, maka aset yang masih terus mengalir adalah ini anak-anak yang saleh. Dan orang tua itu kenapa nggak pilih yang hanya pesantren saja? Kan banyak model ini. Ada pesantren tahfiz, ada pesantren salafi, ada yang modern. Nah, kenapa pilih yang modern? Berangkat bahasa ini pesantren modern itu berangkat dari surah Al-Qasas ayat 77. Ketika Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallah daral akhirah." Silakan ini cari, silakan berbuat untuk akhirat. Karena memang orientasi kita hidup untuk akhirat. Sampai Nabi ajarkan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bercocok tanam, berladang ini untuk petik hasilnya nanti di akhirat. Namun Allah juga berikan gambaran, wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan berbuat untuk akhirat, kata Allah, namun jangan lupa kita ini hidup di dunia. Orang hidup dunia ini juga perlu dia ilmu dunia. Matematik itu ilmu dunia, fisika ilmu dunia, biologi ilmu dunia, sejarah IPS ilmu dunia ya. Maka nanti secara materi kita combine, ada ilmu dunianya, ada ilmu akhiratnya. Tak kalah antum belajar ilmu tafsir, ilmu akhirat. Belajar hadis, ilmu akhirat. Belajar tauhid dan akidah, ini ilmu akhirat. Maka secara materi, karena kita modern tadi, kita kombinasikan dua ini, ada ilmu akhiratnya, ada ilmu dunianya. Kenapa dunianya? Kata Allah, wala tansa. Sampai-sampai saya abadikan kata ini sebagai nama toko saya, la tansa. Ya kan? Wala tansa nasibaka minad dunia. Mesti ada dia keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kenapa? Ada beberapa pesantren, saya sebut namanya, itu ketika belajar di pesantren, anak-anaknya diberdirikan di samping jalan. Jalan raya, ngapain? Minta sedekah. Banyak ini. Antum berangkat dari sini sampai sore lewat saya sedikit, dapat tuh. Orang minta sedekah itu apa? Pesantren. Lewat lagi sebelum sampai kita ke Padang Tiji, lagi-lagi. Jalan itu ditutup setengah itu, nah minta sumbangan. Ini ya menciptakan orang-orang pengemis. Mentalnya mental pengemis, yang suka mengemis, suka meminta-minta. Padahal Allah dan Rasulnya itu menjelaskan, nanti di hari kiamat orang-orang yang minta-minta ini, yang ngemis-ngemis ini, laisa ala wajhi muz'atul lahmin, di wajahnya itu nggak ada daging sama sekali. Maka Umar tidak pernah ini perintahkan antum untuk berdiri dapuri. Ngapain? Minta-minta sumbangan, bangun pesantren. Karena akan melahirkan dia mental pengemis. Justru yang kita buat apa? Di samping kita punya keilmuan tadi, kita harus ada skill. Apa skill? Keterampilan. Karena hidup hari ini tidak hanya dia legalitas ijazah, namun juga perlu ada skill. Apa skill? Keterampilan hidup. Tak kala antum bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, ini skill. Tak kala antum kelas 5 perlu study tour, study ekonomi, tengok bagaimana usaha ini. Untuk apa? Kita bangun skill lain, keterampilan hidup. Maka kita ya secara visi Umardian ini melalui pendidikannya dan pengajarannya menciptakan ini, melahirkan generasi itu yang dia takwa intaknya, juga inteknya, dia juga punya teknologinya. Namun ketahuilah bahwa
Nah, untuk menjadi anak yang soleh, menguasai ini, menguasai itu, kita kepingin banyak ini. Kalau antum tengok pelajaran antum nanti ini, ada tauhidnya, ulumul Qur'annya, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada usul fikihnya, ada fikihnya. Nah, kita kepingin antum ini punya semua. Ada bahasa Arabnya, bahasa Inggris, punya semua. Yang umumnya lagi, ada matematikanya, semua yang IPA itu biologi, kimia, fisika, juga IPS-nya ada ekonomi dan seterusnya. Nah, kita kepingin ini semua milik antum. Namun ketahuilah bahwa untuk menguasai ini semua bukan hal yang mudah. Duduk, dengarkan, nggak cukup. Nah, mulailah. Begitu masuk antum gerbang Umardian, maka antum akan temukan masalah. Suruh hafal nahu, Ustaz, susah ini Ustaz. Suruh hafal sholat, Ustaz, banyak kali. Suruh pahami tauhid, Ustaz. Nah, yang selama ini anak-anak kelas 6, 5, 4, 3 mulai, itu apa yang banyak? Mengeluh yang banyak, keluhan. Nggak bisa hafal ini, dan bahkan ketika ujian syafahi kemarin, kam maudu'an ta'alam tanminal mutola'ah arba'a maudu'an. Kam maudu'an hakikat wahid. 4 judul belajar, ya hafal 1 cuma. Kenapa? Susah nih Ustaz. Nah, saya katakan nih, kalau antum hari ini mengeluh tak susah, yang hafal Qurannya ikut tahfidz, ya, tengok surah Al-Balad di ayat yang keempatnya itu Allah tetapkan di situ, Allah abadikan di situ. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia. Betul, insan itu dia mufrad kalau bahasa Arabnya. Namun pakai alif lam dia. Setiap yang mufrad pakai alif lam ma'rifah, dan ma'rifah bermakna dia umum. Ya, maka ma'rifah bermakna dia umum. Al-insan satu. Karena pakai alif lam umum dia. Jadi laqad khalaqnal insana. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia, seluruh manusia. Siapa saja? Dalam kondisi fi kabad. Taibul jamaatan, yang putra dulu, yang putra. Kabadu. Yang putri, kabidun. Kabidun. Kalau kabid, bukan kabid. Kadang orang Banuyah mungkin kabar, gitu kan? Ini kabid. Nah, kabidun itu hatinya di hati. Sakit hatiku, sudah sini ya. Sakit hatiku sini pegang, nggak mungkin. Sakit hatiku nggak mungkin juga sini ya. Nah, kabidun hati. Kabar maknanya adalah itu kesusahan, kesulitan. Antum boleh buka tafsir apa saja. Antum buka tafsir Jalalain punya Imam Suyuti, makna kabadun masyaqqah, kesulitan. Antum buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Karim, makna kabad itu dia masyaqqah tawilah, kesulitan yang panjang. Antum buka tafsir Al-Ahkam Quranul Karim punya Imam Qurtubi, makna juga dia yukabidu fi umuri dunya wal akhirah, sulit dunia akhirat. Antum buka lagi tafsir An-Nuqat wal Uyun punya Imam Mawardi, makna juga sama dia, al-masyaqqah wal masaib. Antum buka lagi ya tafsir yang lain itu, maka maknanya sama. Artinya apa? Allah ciptakan kita selalu dalam kesulitan. Di Umardian sulit, di luar lebih sulit lagi. Namun kesulitan yang kita hadapi ini bertingkat-tingkat. Ini yang kelas 1 yang baru 2 hari di sini. Ini tingkat kesulitan yang pertama adalah mungkin di rumah pagi itu makannya disiapin. Di sini bawa piring sendiri, makan sendiri. Di rumah mungkin kopi, susu, teh dibuatin. Ini nggak ada yang buatin, buat sendiri. Yang paling susah lagi, kenapa tadi? Pas Ustaz Emin tanya, 2 malam di sini enak boboknya, nggak enak Ustaz.
Tahu jawabannya. Kenapa nggak enak? Pas malam mau bobo itu, mau tidur teringat muka mamanya, muka ayahnya. Kalau dulu sebelum tidur elus-elus. Nah, ya kan? Saya punya anak, kalau saya nggak elus nggak bobo dia tuh orangnya. Nah, ya kan? Dia elus dulu, baru bobo. Nah kan itu rumah ya, itu rumah kan? Kamarnya dibersihin baru bobo. Nah malam itu kenapa satu putra putri ini nggak nyaman tidurnya di rumah dia? Karena ingat muka mamanya, muka ayahnya. Yang punya adik kecil di rumah ingat adiknya. Betul? Betul ya? Ah, menangis, mulai. Ya kan? Apa orang menangis? Kan mulai. Pantang dipancing ini air matanya. Saya pikir ceweknya nangis, rupanya cowok dari awal mulai nangisnya. Nah, ya wajar. Nah, ya kan, wajar. Anaknya satu. Hari ini boleh. Abang-abang kelas 6, kelas 5 ketawain antum nangis. Kakak kelas 6 ketawain antum nangis. Dulu mereka lebih dari itu. Saya punya kawan namanya Ustadz Umar Ismail. Saya panggil karena konco kawan sama dia Haji Umar saya panggil. Karena lucu orangnya. Nah antarkan anaknya ke sini. Begitu tinggal pulang kawan saya Haji Umar dengan istrinya, anaknya meneteskan air mata. Udah ada Ustadz tuh kawan ayah, kata ayahnya. Siapa tuh Pak dia orangnya? Ya kan? Pulang ayahnya nangis dia. Makanya wajar, kelas 1 hari ini pulang ayahnya, pulang mamanya nangis wajar. Namun kalau kelas 6 pulang ayahnya, pulang juga ibunya nangis juga. Nah ini keterlaluan. Ya keterlaluan. Masih nangis juga kelas 6 ini, malah keterlaluan. Nah ini tingkat level awal. Berpisah sama orang-orang yang kita sayangi ini, nah itu nangis tingkat sulit yang pertama. Nah, ya kan? Nah, ini semuanya. Nanti habis kelas 1 ini, naik kelas 2. Naik kelas 2 udah mulai ini. Nggak ingat lagi ayahnya, nggak ingat lagi dengan ibunya, apa dia ingatnya? Bolanya. Ingat basketnya. Nah, apa ingat lagi ini kawan-kawannya, yang mancingnya. Saya punya kawan nih, mana Pak Is? Asal tak kosong lagi, sama jalan ke bawah aja, nggak pancing tuh. Nggak pancingnya. Dan seterusnya. Namun susah lagi apa? Tak kalah kelas 2 jumpa nahu, jumpa sorok, ngapal lagi Ustaz, susah lagi Ustaz. Ya kan? Naik kelas 3. Yang tadi susahnya bisa sama orang tua, enggak lagi. Namun jumpa dengan usul fikih, jumpa lagi dengan matan arba'in hadisnya, ngapal lagi. Gurunya Ustaz Nazar suruh setoran, nggak nyetor. Kenapa? Nggak apa-apa. Susah kali Ustaz. Ya kan? Naik kelas 4. Nah, level susah lagi nih. Susah lagi. Apa susahnya? Jumpa ulumul Quran, jumpa mustalah hadis, jumpa ya materinya lebih susah lagi. Naik kelas 5 begitu juga. Sampai kelas 6. Jangan antum pikir bahwa semakin tinggi kita ini, itu tingkat kesulitannya semakin mudah. Justru semakin tinggi kita, semakin berumur kita, maka tingkat kesulitannya semakin naik. Lihat, pohon kelapa. Tak kalah di tanah baru tanam itu. Depan pukot yang cowok, ada pukot kan? Pukot, jembatan, kantin, koperasi, apa? Ada anak yang hanya ngapal 3 sehari ini. Bukan kantin koperasi. Ya kan? Nggak hafal ngahunya, nggak hafal soroknya, hafal dia bukan. Yang hafal dia kantin. Yang hafal dia koperasi. Kenapa? Asal kosong istirahat, dalah. Kalau nggak di kantin, di bukot. Ya, nah Ustaz mau bilang di samping bukot itu ada dia pohon kelapa kecil masih. Lihat kan? Nah, bakal ini kelas 2 ini yang sering mengunjungi pukot. Ya kan? Nah, ini ada pohon kelapa kecil. Kelapa kecil itu ditiup angin masih aman deh. Mulai tinggi lagi, ditiup angin lagi mulai goyang deh. Semakin tinggi kelapa itu, ditiup angin semakin dia bergoyang. Artinya apa?
kesulitan-kesulitan kita semakin tinggi kita ini, nah tingkat kesulitannya lebih susah. Antum jangan pikir bahwa tamat di Umardian habis masalah. Selesai Umardian kelas 6, ini apa pikir lagi ini gimana kuliahnya? Mau pilih dalam negeri kuliahnya, ke luar negeri kuliahnya, apa jurusannya, di mana kampusnya. Ada orang diundang tadi, contoh ini Pak F. Musharraf, yang tadi Ustaz Amin bilang, harinya ada undangan kita, beasiswa untuk kuliah di UGM, ini the first student of Umardian, yang ini belajarnya itu di UGM, beasiswa, Pak F. Musharraf ini. Ya, insya Allah kedepannya ada lagi tim ini yang akan diundang di ITB dan di UGM. Amin. Ya, nah artinya ketika orang tadi kuliahnya di Gunung Jati, Bandung, di Jogja, kuliahnya gitu kan, pisah lagi ini. Semakin jauh pisahnya dengan orang tuanya. Kalau hari ini antum dari Banda Aceh ini, Indrapuri nggak jauh, itu hanya 25 kilo. Kalau subuh berangkat tembus 10 menit. Kalau subuh ya antum Aceh. Sudah siang lama nih, setengah jam, 45 menit. Ya kan? Nah kalau kita keluar negeri, ambillah kamu lagi luar daerah. Ambillah di Malang, Jakarta, Bandung, Jogja misalnya. Ini butuh waktu yang banyak lagi ya. Apalagi yang mau ke Maroko, ke Mesir, ke Sudan, ke Australia, ke Turki, lebih susah lagi dia. Nah, ini yang lagi, makanya bilang nih, ketika saya mampir dulu di Mekah, jumpa dengan laki-laki Umardian yang di Mekah ketika itu, kami makanlah, kami dimakan di Rumansia namanya. Rumansia tempat makan-makan samping Ka'bah. Foto-foto lah dengan alumni Umardian yang belajar di Madinah, juga di Mesir, dia ikut umrah juga, atau mutawif, ya kan? Saya foto, saya kirimlah kawan-kawan. Apa komentar kawan-kawan? Ustaz, sampaikan salam kami ke para pejuang-pejuang ilmu. Nah, kenapa disebut dia pejuang ilmu? Karena tingkat level kesusahannya lebih tinggi lagi. Ada ada orang kuli bangunan, ada orang angkat-angkat barang berat, ada orang ini yang mengumpulkan ini barang-barang bekas yang di sawah seterusnya. Ini pejuang-pejuang hidup. Kenapa disebut pejuang hidup? Karena mereka ini berjuang susahnya tadi. Nah, kuliahlah. Habis kuliah selesai belum? Apalagi? Ini kalau yang cewek itu was-was ayahnya. Apa kata ayahnya? Anak saya ini punya jodoh enggak ya? Ada pasangannya enggak ya? Saya punya kawan, alim orangnya. Asal saya lihat khotib Jumat itu ceramah di Brenun. Ini dia punya anak sudah S2, sudah hafal Quran 30 juz. Pesan ayahnya ke saya, Ustaz, saya punya anak Ustaz. Ini anak saya Ustaz, cantik kali anaknya. Namun si ayah ini khawatir anaknya nggak dapat jodoh. Anak saya Ustaz kan sudah berumur ini 28 tahun Ustaz, belum ada pasangan Ustaz, tolong bantu cari pasangannya Ustaz. Saya tawarkan bersama dia, takut, kenapa takut? Ustaz, ini hafal 30 juz nih, juga udah S2 ini, ngeri Ustaz. Ya kan? Namun Allah itu gak sia-sia. Maka ini yang sudah mulai pacaran, tutup pacarannya, karena jodoh itu nanti Allah antarkan. Konsep Allah, semua orang, nah ini semua orang nih. Ini kalau ngomong masalah pacaran senang kan? Ingat dulu. Kalau yang mau dapatkan pasangan yang baik, kalau dia laki-laki ingin pasangan yang soleh, kalau dia perempuan ingin yang soleh, maka kunci Allah yang Allah tawarkan ke kita. Dan kalau mau, apa kata Allah? At-tayyibun lit-tayyibat. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Ya. Nah sebaliknya, al-khabithun lil-khabisat. Laki-laki yang jahat, yang bejat, dapat juga pasangan yang bejat. Artinya, kata Allah, kalau mau dapat pasangan yang baik, maka kita mesti menjadi pribadi yang baik. Nah, kenapa sekolah? Ya ini membentuk karakter menjadi pribadi yang baik. Dan, oke, tinggalkan fase ini. Udah fase lagi ini, fase apa? Fase mencari pasangan. Udah menikah, dapat lagi pasangan, alhamdulillah. Susah lagi, apa susahnya? Ustaz, udah menikah 3 tahun Ustaz, terus belum punya anak ini Ustaz. Nah,
Susah lagi. Udah nikah, belum punya anak, berapa tahun? 3 tahun. Doa sama Allah, udah. Dapat anak, susah lagi. Suami kerja, istrinya ke siapa jaga anak ini? Membesarkan anak susah lagi. Nah, besarlah anak-anak kayak antum ini. Susah lagi. Bagaimana menjadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh? Artinya apa? Kehidupan ini gak pernah lepas dari sulit dan susah. Nah, ini susah lagi. Tahu lagi panas, susah lagi kepanasan. Susah lagi, ya kan? Artinya apa? Ini hidup susah. Nah, ini bagi antum yang mau Allah angkat kesusahannya, Allah mudahkan dalam menghadapi kesulitan ini, catat ini dan amalkan. Kenapa? Ini rumus yang Allah ajarkan kita. Ini telah saya sampaikan. Namun ini Allah yang sampaikan. Di mana? Dalam surah Al-Balad. Apa kata Allah? Kalau ini anak-anak Ustaz ini mau keluar dari kesulitan hidup ini, dari sekarang sampai seterusnya, yang pertama solusi yang Allah tawarkan. Apa kata Allah? Falak tahamal aqobah. Falak tahamal aqobah. Apa maknanya? Menempuh yang sulit itu. Berpisah sama orang tua, sama mama, sama ayah, susah. Namun tempuh itu. Ya. Kenapa hari ini kelas 5, kelas 6 itu kalau sama ayahnya berpisah biasa, karena menempuh dulu di kelas 1-nya berpisah sama ayah, berpisah sama ibunya, ditempuh ini. Antum boleh cek, yang tinggal di kampung-kampung ini pasti pernah nengok orang pergi ke sawah kan? Pernah nengok kan? Nah itu orang pergi ke sawah itu kena panas, kena hujan, kena lumpur. Kalau hujan dia kena hujan tadi, lelah, berkeringat, capek, susah, ya. Orang pertama kali pergi ke sawah itu susah minta ampun. Jalan di matang sawah, terpesek, jatuh. Ya kan? Lagi jalan lewat tikus, terkejut. Lagi lewat matang sawah, lewat ular sawah itu. Dan air lari. Nah itu kan, susah memang. Menengok orang. Sekali ke sawah susah, 2 kali susah, 3 kali susah. Tapi berkali-kali dia tempuh yang susah ini. Tengok hari ini. Setiap hari ke sawah. Kita larang, mak, kaji, mak, dia jamblang, mak keduha. Apa dia jawab? Kalau mama nggak ke sawah, sakit mama. Kenapa begini? Karena menempuh yang susah itu. Akhirnya kesusahan itu menjadi biasa. Anak-anak ke-1 semuanya ini hari ini susah berpisah sama orang tuanya. Maka tempuh yang susah ini, kuatkan hatinya, ya, kuatkan matanya dari apa? Dari menangis. Dan nanti kita akan terbiasa ini berpisah dengan orang tua kita. Bagi anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 yang susah belajar, yang susah menghafal, yang susah mengingat, tempuh yang susah ini, antum akan hafal dan antum akan ingat. Kenapa? Karena Allah ajarkan kita falak tahamal aqobah. Perlu jemaahkan. Falak tahamal aqobah. Falak tahamal aqobah. Kita tes mana tinggi suaranya ini, putra apa putri? Yang putri sekarang. 1, 2, 3. Kalau nggak dengaran, yang putra. Sekali lagi 1, 2, 3. Kalau kita ngubas suaranya. Sekali lagi. Maka langkah yang pertama kita adalah menempuh jalan yang susah ini. Paham? Paham? Alhamdulillah paham hari ini. Dan ayat yang kedua setelah kita paham nanti adalah mengamalkan. Mengamalkan apa? Menempuh jalan yang susah ini. Dari Banda Aceh ke Indrapuri sudah susah. Berpisah sama orang tua, ingat suatu saat nanti begitu tamat di Umardian, antum kuliahnya ini mereka berbeda nih. Saudi Arabia, kalau dulu yang kuliah di Ummul Qura dan di
beberapa kampus di Madinah, kalau perempuan dia mesti dengan mahram. Pernah dulu alumni Mardian mau kuliah di Madinah, karena syaratnya mesti ada mahram, dia kawin dulu dia. Namanya kalau saya nggak salah khalisah namanya. Dia nikah dulu, ya kan? Nikah dulu, kuliah nih di Madinah. Nah hari ini Arab Saudi udah buka ini untuk perempuan kuliah di Arab Saudi dan boleh tanpa mahram. Ya kan? Artinya apa keutamaan kuliah di Saudi Arabia ini? Yang pertama, kita bisa haji setiap tahun. Indonesia hari ini untuk mendapatkan jatah haji mesti tunggu 23 tahun. Lama daftar tunggunya. Yang punya uang hari itu boleh nih atau terus nanti umur 13 tahun, 14 tahun tambah 23 di umur 47 nanti dipanggil haji. Masih kuat. Nah, ini pertama tadi kita keutamaan kuliah di Saudi Arabia ini bisa haji tiap tahun. Yang kedua, itu ada rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan rekening ini setiap tahun itu bagi-bagi beasiswa untuk para mahasiswa, termasuk mahasiswa yang datang dari luar negeri. Nah ini kan Utsman bin Affan itu kan wafat berapa di tahun ke-37 kalau saya nggak salah Hijriah. Nah artinya sampai hari ini Utsman bin Affan masih hidup dan punya rekening di Bank Saudi Arabia. Rekening itu setiap tahunnya memberikan bantuan ke fakir miskin dan juga ke para mahasiswa dalam bentuk beasiswa. Oh ini panjang kisahnya. Kisahnya ketika Utsman beli sumur Raumah. Baik. Ini kita ambil kisah ini karena perlu panjang. Tapi tadi ini konsep pertama tadi antum pahami dan antum amalkan, dan kita semua amalkan menempuh kesulitan hidup ini dengan apa tadi? Balak tahamal aqobah. Yang kedua, Allah beri ketuntunan bagaimana cara kita menghadapi kesulitan hidup yang terus menerus ini. Apa kata Allah? Fakku raqabah. Kalau antum lihat terjemahannya, merdekakan budak. Kalau hari ini kita keluar dari kesulitan cari budak kita merdekakan, ini pekerjaan yang nyaris mustahil. Kenapa mustahil? Hari ini tidak ada lagi budak. Karena semua negara hari ini itu melarang dan mengharamkan perbudakan. Nah kalau antum lihat kitab tafsir Al-Kabir punya Imam Ar-Razi, itu Imam Ar-Razi termasuk Imam Qurtubi dalam kitab At-Tafsir li Ahkam Qur'anil Karim memberikan dia makna apa raqabah itu? Khalasun nafsi minal asir, melepaskan diri dari perbudakan hawa nafsu. Kita semakin susah hari ini tak kala kita punya nafsu. Apa nafsunya? Ingin setiap saat sama orang tuanya. Apa nafsunya? Ingin setiap saat main game. Ustaz, kami ke rumah Ustaz, kita kasih HP sama mama, sama ayah. Terus ngapain? Ada wifi-nya lagi Ustaz. Udahlah, dari pagi ke pagi ngapain? Main HP. Ngapain? Main game. Ada yang hobinya mancing ke ini, dari pagi ke pagi mancing aja. Itu nafsunya. Pak Isa, itu nafsunya itu. Iya kan? Ada orang yang hobinya nonton, mau nih pagi ke pagi nonton aja. Itu nafsunya. Gak ada orang apa maunya setiap saat itu kopi. Kalau nggak ada kopi susah. Nah ini kan maunya nih setiap duduk ada kopi. Nah gitu kan? Kalau nggak ada kopi susah, itu nafsunya ini. Nah artinya kita hari ini menjadi sulit hidup kita ini karena kita terbelenggu oleh nafsu kita. Kalau ada kepingin ini cabut, mau apa cabut? Mau nonton ini Ustaz bola, udah mulai ini. Liga Inggris udah mulai, Liga Italia udah mulai, Spanyol udah mulai. Yang hobi bola mau cabut. Nah padahal nonton bola ini itu nafsunya. Nah kata Allah,
Kalau kita ini mau keluar dari kesulitan, maka kelolalah, manajelah nafsunya. Membuang nafsu mustahil. Membuang nafsu ini justru kita ini, ya, Allah berikan dan ciptakan tadi lengkap dengan nafsunya. Nah, ketika sampaikan wa nafsi wa masawaha, kan itu dia. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua pilihannya. Nafsu kita ini ada fujurnya. Apa itu fujur? Ketika antum ada keinginan ingin mencuri, itu fujur. Ingin gosok punya orang, fujur. Ingin gak ke masjid, itu fujur. Ingin gak masuk kelas, itu fujur. Ya, apa kefujur itu dia? Keburukan-keburukan, itu fujur ya. Namun juga jiwa kita ini Allah hiasi dengan ketakwaan. Apa ketakwaan? Kebaikan-kebaikan. Maka dalam diri kita dua dimensi, ada keburukan, ada kebaikan. Nah, setiap kita punya dua sisi. Sisi baik, sisi nggak baik. Kenapa mesti sekolah dididik untuk memunculkan sisi yang baik ini? Baik. Ini tadi yang kedua. Nah, bagaimana cara kita? Ini penting. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengelola ini. Mengelola dari perbudakan nafsu kita sendiri. Yang pertama, kalau antum buka itu kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang nih. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin siapa? Imam Al-Ghazali. Nampaknya ada untuk baca buku ini. Imam Ghazali itu karang kitab namanya dia diantaranya banyak kitab beliau. Ada Al-Wajiz, ada Al-Wasid. Nah, yang paling fenomenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin berbicara masalah nafsu tadi, kata Imam Ghazali, ya, saya bilang, Imam Ghazali sampaikan, an-nafsu kal khayli. Kata Imam Ghazali, nafsu itu bagaikan kuda liar. Kuda liar apa syaratnya? Khaylun. Yang putra guru jamaatan, khaylun. Anak kesempat, khaylun. Yang kedua, khaylun. Yang putri, khaylun. Suara kelas 6 sekarang. Putri, khaylun. Ada masyarakat, sekarang ada masyarakat ini. Semakin lama di umur dia semakin lemah. Kenapa? Semakin tinggi beban kesulitannya. Kalau mau, ya kan? Sekali lagi kasih nama, khaylun. Nah kan? Nyaris tanpa suara. Yang putranya, khaylun. Wah, masih menyanyi. Lalu kita kalah lu pakai satu. Ke satu sekarang, khaylun. Nah kan? Putrinya ke satu, khaylun. Yang belum terdengar suara kelas 5 ini. Kelas 5 putra putri, khaylun. Sekali lagi, khaylun. Ya, an-nafsu kal khayli, kata Imam Ghazali. Nafsu itu bagaikan kuda yang liar. Kuda yang liar. Bagaimana kuda liar? Lari ke sana, lari ke sini, dia kelebihan tenaga. Nah, ini kan ciri khas kuda liar, kelebihan tenaga. Dan nafsu itu juga dia. Kelebihannya. Nah, kata Imam Ghazali, ya, kalau mau menjinakkan tadi kuda yang liar tadi, yang pertama kata Imam Ghazali, kurangi makan kuda liar itu, maka kuda itu akan kurang tenaga dan dia tidak liar lagi. Apa maknanya? Kurangi mengikuti hawa nafsunya. Nafsu ingin main HP, ingin main game, nengok toktik, nah toktik ya, nengok TikTok, nengok Instagram. Nah, kurangi ini, ya. Ingin nonton bola tadi, Pak ingin mancing tadi, kurangi. Nah, ini tadi masalahnya nih. Maka yang pertama mengelola nafsu ini, kurangi mengikuti hawa nafsunya. Ya, ini tadi apa? Kuda liar, kurangi makannya. Yang kedua, cara yang kedua kata Imam Ghazali untuk kita mengelola nafsu kita ini apa? Yang putra, cara yang kedua. Apa cara kedua?
kuda yang liar itu berikan dia beban yang berat, karena beratnya bebannya maka kuda itu tidak mampu lari lagi. Nah kalau begitu, nafsu ini berikan dia beban. Apa bebannya? Bangun subuh, tunaikan subuh berjamaah, ikut mufradat, masuk kelas, hafal ini, hafal itu. Untuk apa ini? Kita berikan nafsu itu beban, supaya nafsu itu dia nggak menguasai kita lagi. Jadi ini, yang putra, insya Allah ini kita ke depan kan akan dibantu oleh beberapa ustadz yang selama ini memang mungkin asrama putra ini nggak ada yang bangunin subuh mungkin, ya, atau nggak ada yang menghalau ini ke masjid. Nah insya Allah sudah bergabung ini 4 orang ustadz yang setiap asrama itu tugasnya hanya ini di asrama, menghalau antum ke masjid, membangunkan antum subuh, mengunci semua pintu tak kala masuk kelas. Nah ya kan, tidak ada lagi ini. Nah ini anak putri ketahui aja nih, anak-anak putra selama ini kan ada mantel di kamar itu, habis subuh itu tambah lagi dia edim namanya. Apa edim? Tidur habis subuh. Apa akibatnya? Banyak yang telat masuk kelas. Dan insya Allah ini mulai ke depan ini sudah ada yang jaga setiap kamar itu, yang membangunkan yang tidur setelah subuh. Nah ini kan, ini di putra khususnya, di putri berjalan alhamdulillah ada ustazah dan juga ada mudabbirah. Nah untuk di kelas, ya nanti kesulitan antum di kelas, nanti ada laporan ustaz ini si anu ini nggak masuk kelas, bolos dan seterusnya. Nah ini sudah kita pilih juga ini ustaz-ustaz yang akan membantu antum. Ini ustaz fungsinya apa tadi? Mengayomi antum, bantu antum di kelasnya masing-masing. Ini namanya yang disebutkan, mohon ustaz ustazah yang nama disebutkan untuk berdiri, dia tahu anak-anaknya. Nah kelas 1A, 1A, 1A mana? 1A mana? Nah 1A ya. Nah 1A ini itu di kelas itu yang akan bantu antum dan sekaligus ayah kedua setelah ayah antum. Siapa? Ustaz Fitriadi MPD. Nah ini dia Ustaz, mohon Ustaz berdiri Ustaz. Nah ini Ustaz Fitriadi 1A, ini wali kelasnya ya. Silakan, makasih Ustaz. 1B, mana 1B? 1B, oh ya, anak-anak yang 1B ini tempat kalian ini mengadukan nasibnya, masalahnya, memudahkan kesulitannya. Ini ada Ustazah Rila Delviana SPD, baru kampus ya, lagi ini bersidang nih, baru sidang apa tadi, sidang skripsi. Saya sampaikan boleh pesannya Ustazah, tolong ambil S2 dulu sebelum sidang munakahat. Alhamdulillah bisa kubing ya gitu kan. Jadi ini lagi sidang, sidang baru SPD. 1C, mana 1C? Angkat tangan. Ya 1C. Ini 1C itu wali kelasnya yang akan juga membantu kesulitan antum di kelas itu Ustaz Ziaul Arif Esos. Nah ini ya, Ustaz masih muda dan ganteng. Ini yang putri terbang ganteng aja. Baik, kelas 1D. 1D mana putri? Ya, 1D ya. Ini ustazahnya yang di kamar dan di kelas itu yang akan bantu adalah Ustazah Fatimah Zuhroh SE. Ya, ini Ustazah Fatimah. Ini yang juniornya. Nanti juga ada Ustazah Fatimah yang seniornya, pakai kacamata di ADM. Ya kan, profesor uang ini Fatimah juga, tapi yang senior. Ini juniornya. Baik. Nah, untuk 1E mana? Ya, ini juga antum punya wali kelas untuk mengangkat kesulitan antum, bantu juga kesulitan antum ini. Juga baru selesai kuliah S1 ini Ustadz Rizaldi Akbar SPD. Nah, Ustadznya sana duluan, wah di samping pohon. Juga yang brewok dikit, yang gantengnya, ya kan?
Tepuk tangan untuk Saudari. Ini di kelasnya 1E. Pindah kita ke kelas 2A. 2A cowok ya. 2A 2A. 2A. Woi, semangat 2A. Baik, 2A ini yang akan bantu antum di kelas itu untuk angkat usahanya. Ini Ustadz Ilham Rizky Gifari. Mana Ilham? Itu tuh satu ya. Sekaligus ini panitia nih, panitia foto arus. Dia umum. Tapi kalau Ustaz Rizaldi Akbar ganteng, Ustaz Ilham gak kalah ganteng. Ya, selanjutnya 2B, betul ini. Nah 2B ini Antuna punya wali kelas yang sangat energik. Ini juga hadir nih. Kenapa nggak hadir? Lagi melatih anak-anak mau ikut lomba tingkat nasional nih. Tahu kan? Ya, ini wali kelasnya Ustazah Nurul Pujiriana SE. Ya, ini Ustazah yang sangat energik dan semangat. Baik, kelas 2C. 2C mana 2C? Oke, 2C. 2C ini wali kelasnya tempat untuk curhat ini Ustadz Ridwan. Nah, ada Ridwan? Oh, ada. Ada tuh tuh. Tengok, yang punya sepeda motor atau Honda yang unik. Ya, ini Ustadz Ridwan. Yang mau ini apa namanya adventure. Nah, ini pakai Honda yang Ridwan nih. Baik, kelas 2D. Nah 2D ini syukurlah antum dapat nih wali kelas yang sangat pengalaman. Semua udah ikut dia, S2 sudah, DPG sudah, pokoknya ini udah ahli lah. Nah gitu kan. Siapa? Ustazah mana di 2D? Oh ya, semangat kali 2D dapat pengalaman. Ya, wali kelas yang sangat pengalaman ya, Ustazah Nur Rahmi. Nur Rahmi mana Nur Rahmi? Ada ya? Oh ya, PPG ya betul. Sama nih, menyiapkan anak-anak lagi mau ikut lomba tingkat nasional. Ya, Ustazah Nur Rahmi SPD. Baik, 2E sekarang, mana 2E? 2E ini anak-anak yang suka olahraga, main bola, main basket, ya kan? Maka ini wali kelasnya juga suka olahraga nih, Ustadz Ronald Perdiansyah. Yang suka olahraga juga. Anda suka sama? Nampak? Mau ada nih, Ustadz Ronald untuk berdiri. Itu dia. Baik, kelas 2M. 2M mana? Walaupun 2M jangan pernah minder. Kalau kelas akhir Ustaz, minder. Ini kan untuk menambah semangatnya dan percaya dirinya, maka wali kelasnya yang bisa angkat percaya dirinya nih. Siapa? Ustazah Nur Aini Zulkifli. Ya, kasih saja. Ini Ustazah yang sudah banyak melewati ini kesulitan hidup dan alhamdulillah hari ini masih bertahan hidup dan optimis untuk hidup. Ya kan? Baik, kelas 3A. Nah, ini 3A ini anak betul-betul nih. Mantia. 3A itu malu kan? Udah patu-patu, malu-malu, gitu kan? 3A ini. Ya, 3A ini wali kelasnya juga ini najis. Kemana aja rapi nih. Ustadz Darmi Yunus SPD. Ya, 3A. 3B, mana 3B? 3B? Ya, maka 3B ya. 3B juga mesti banyak bersyukur ini. Kenapa wali kelas juga sangat tegas, sangat energi, gitu ya. Sudah membantu siapa? Ustazah Nur Mawaddah SPD. Baik, kelas 3C. Mana 3C?
C mana C? Kelas 3 C ini orang yang nggak suka dibebani, maka C di apa sih? Ceria. Ya kan? Nah, kelas 3 ceria ini wali kelasnya pun juga orangnya ceria. Siapa? Ustadz Usman Riyadi. Baik, kita sambung lagi. Kelas 3D. Mana D? Oh iya, bagus sekali. Ini 3D ini karena semuanya itu perempuan, maka ini juga wali kelasnya yang akan didik Antuna jadi perempuan. Ya kan? Nggak mungkin kan jadi cowok, jadi perempuan. Ya sifat karakter perempuan, ya kan? Nggak mau, ya sering ini perempuan lah pokoknya. Nah ini wali kelasnya, ustazah juga yang akan arahkan Antuna jadi perempuan yang baik. Itu dia Ustazah Fitriani SPD. Ya? Kelas 3E, mana E? 3E mana 3E? 3E, ya 3E, ya. Ini biar 3E ini selalu semangat dan juga beraktivitas juga semangat. Maka ini wali kelasnya kita kasih juga yang semangat juga ini. Siapa? Kelas 3E wali kelasnya Ustadz Zainul Buhadi. Ustadz Zainul ada nggak ya? Nggak nampak Zainul. Karena kalau Ustadz Zainul berdiri dalam keramaian tak nampak dia. Karena kalau dia berdiri kan tadi orangnya energi, ceria dan juga besar orangnya. Ya, baik. Kita pindah ke ahliah. Nah, ini mulai. Kalau ngomong kita ke ahliah, kalau mungkin seawal ini bekal bahasa-bahasanya, baik Arab, Inggris, di ahliah udah mulai. Kita masuk ini ke substansinya, isi dari ya keilmuan itu. Artinya, mapel, maka pelajaran di ahliah ini udah mulai. Dia keilmuan. Maka wali kelas untuk ahliah, kita mulai dari kelas 4 IPA 1, mana? Belum ada. Ya, ini evaluasi aja nih. Semalam baru isi belangko, baru kita arahkan pilih jurusan. Namun saya kabarkan kalau Antuna nanti masuk, Antuna masuk kelas 4 IPA 1, itu wali kelasnya Ustadz Ujang SPDI. Kalau Antun ini kelas 4 IPA 2, nah kalau nggak muat di IPA 1, IPA 2. Nah di IPA 2 ini juga kelasnya ini Ustadz Maulidan. Ya, kalau kelas 4 IPA khusus ini anak-anak baru, kelas 4 baru, ya kan? Ada kelas khusus. Kenapa khusus? Dia materinya khusus, wali kelasnya khusus, ruangannya khusus, juga mapelnya khusus. Nah, kurikulumnya khusus. Hatta Sumia kelas 4 khusus. Nah, gitu dia. Semua khusus semua dia. Wali kelas khusus, ruangannya khusus, anak-anaknya khusus, kurikulumnya khusus. Orang ini kan nggak belajar mereka ini, nggak belajar Quran, hadis, akidah, akhlak, nggak belajar SKI, nggak belajar. Hanya 2 aja mereka. Apa 2? Karena ini IPA hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Sisanya ini bahasa Arab ini. Bahasa Arab saya ini. Ada nahwu, sorot, apa sebagainya. Sampai kitabnya pun antum ini belum pernah nengok kitab ini. Kitabnya Al-Arabiyah Baina Yadain. Nah untuk materi Arabiyah Baina Yadain ini itu 12 jam. Bukan 6 jam, bukan 8 jam, 12 jam kan khusus. Yang ngajar 12 jam ini langsung wali kelasnya. Siapa? Ustadz Samsul Bahri. Khusus ya. Harapan nanti mereka ini sampai kelas 5 kelas 6-nya punya yang yang IPA-nya juga punya dia yang bahasanya. Saya akan paham aja nih. Saya nggak pernah ngajar kelas 4 sebelumnya karena saya sering ngajar 5, 6. Kali ini saya ngajar juga ini. Ngajar di kelas 4 IPA khusus ini. Ya ada nanti dia fikih praktis, juga ada ini dia namanya dia sorof. Untuk di IPA khusus ini. Baik. Nah kelas 4 MAK. Ini 4 MAK juga kelas inti, kelas pilihan. Karena juga ini pilihan maka juga wali kelas juga pilihan. Ini wali kelas 4 IPA MAK bukan kaleng-kaleng,
Ini Ustazah Auliani LC. Nah, lupa banget. Ya, kelas 4 IPS. Nah, ada lagi nih. IPS ini orang-orang yang banyak suka kegiatan, suka nulis, ya kan? Suka baca, suka main, olahraga. Maka wali kelasnya ini juga orang yang suka ini juga nih, nulis. Ustaz M atau Muhammad Arifin SAG. Nah, mana ada? Ada nggak saya Arifin? Nampak ya? Iya. Pindah kita kelas 5 IPA. IPA 1, IPA 2, IPA 3, MAK, IPS. Kelas 5 IPA 1. Ini kelas 5 ini habis melewati masa pancaroba. Antum kelas 4 mulai nih. Ini masa-masa emang dari masa anak-anak masuk dia ke masa remaja, dari masa dewasa, diawali remaja dia. Kalau bahasa Arabnya dia apa? Daurul murahaqah. Bahasa Arab masa puber disebut dengan daurul murahaqah. Betul, perlu jamaatan. Daurul murahaqah. Murahaqah. Daurul murahaqah. Yang putri, daurul murahaqah. Dalam mas putri ini, murahaqah ya, murahaqah. Nah, ya kan? Ini masa puber. Nah, kita selima ini melewati masa puber atau di ujung masa ini, maka juga wali kelasnya ini kebanyakan wali kelasnya ini yang dewasa, yang kebapaan dan keibuan. Ya kan? Kenapa mendidik ini anak-anak yang sudah mulai dewasa? 5 IPA 1. Mana? 5 IPA 1. Oke. Wali kelasnya ini sangat ganteng dan energik, Ustaz Nazariadi. Oke. Kelas 5 IPA 2. Ini juga karena ini IPA, perlu juga ini materi-materi IPA, maka ini wali kelasnya Ustazah Nanda Sabrina SPD. Nah, ini pertanyaannya Gabi. Ini Ustazah guru kimia dan pakar dan ahli di kimia. Terus, karena juga yang IPA sudah ada, ya, yang tadi kebapaan sudah punya. Nah, kelas 5 juga ini juga ada. Nanti wali kelasnya itu yang paham tentang agama untuk mengarahkan kelas 5 ini tentang keagamaannya. Maka wali kelasnya adalah Ustazah Nurul Husna BSH. Mana saudara? Oh ya, di luar juga. Baik. Nah, ternyata Ustazah Nurul Husna ini nggak sendiri karena banyak jumlah kelas 5 ini, ditambah lagi nanti itu lagi ini Ustaz Irhamullah MAG untuk di kelas 5 MAK. Nah, 5 MAK ini Ustazah Irhamullah. Nah, selanjutnya ada. Ada ya? Ada. Bahkan, baik. Yang agama sudah, ya. Yang IPA sudah. Yang tadi untuk bina kedewasaan juga sudah ada. Kelas 5 juga harus ada wali kelasnya itu yang dia ahli bahasa. Untuk apa? Mengembangkan bahasa di kelas 5 ini. Maka kelas 5 IPS ini wali kelasnya ini ahli bahasa, Ustaz Surya Juwadi SPD. Ya, ini wali kelas 5. Baik. Dengan demikian sudah habis pembacaan wali kelas. Sudah bisa? Oh, belum ya? Oh iya. Karena MC-nya ini ahli terdahulu kelas 6. Yang belum kelas 6 Ustaz katanya. Baik. Kelas 6. Kelas 6 ada 4 kelas. IPA 2, IPS 1, dan 1 MAK. Wali kelas 6 IPS. Nah, ini kelas 6 IPS ini orangnya agak slowly, santai gitu kan. Gak mau dipacu-pacu. Nah, wali kelas 6 IPS ini juga santai orangnya, mengimbangnya anak-anaknya. Ustadz Waris Sukmanjaya. Baik. Kelas 6 IMAK. Nah, ini termasuk ini anak-anaknya IMAK ini energik, suka belajar dan suka giat juga, maka wali kelas itu juga ini energik juga. Siapa wali kelasnya? Ustadz Zulhelmi. Wali kelas 6 IMAK.
Terus kelas 6 ini karena juga banyak kegiatan bahan bakar terakhir nanti ada yudisium, gitu kan, perlu ada penataan panggungnya, penataan musiknya dan seterusnya. Maka di 6 IPA 2 itu wali kelasnya Ustadz Heri Kusnadi. Nah, untuk 6 IPA 1 ya, supaya juga identitas nanti terarah kemana kuliahnya, kemana nanti kampungnya dan seterusnya. Maka 6 IPA 1 itu wali kelasnya Ustadz Abrizal Sofyan. Baik, ini wali kelas untuk kelas 6. Sudah semua ya. Nah, sampai tadi kita apa tadi? Kunci yang kedua yang Allah ajarkan kita untuk keluar dari kesulitan apa tadi? Faku rokobah. Yang ketiga, nah yang ketiga ini tulis apa aja tuntunan Allah supaya kita ini keluar dari kesulitan. Yang ketiga itu kata Allah, au in'amun fi yaumin zi masgobah. Nah, kasih makan orang yang sangat butuh makanan. Bentar. Ini berlaku semua. Bagi anak-anak besar, anak-anak kami ini yang punya masalah keluarga, ada mungkin neneknya atau orang tuanya atau kerabatnya yang sakit, udah lama berobat, gak sembuh-sembuh, tempuh itu. Apa tempuh? Cari orang yang kelaparan, kasih makan. Contoh, antum kalau pergi ke Lambaru, saya kemarin minggu ke Lambaru, karena mau Aceh. Berangkat saya jam 4 dari sini, sampai di Lambaru itu jam 4:04. Sudah mulai itu, ada orang menyapu-nyapu jalan. Jam 4 nyapu udah mulai dia. Nanti subuh berhenti, salat subuh dia, habis subuh nyambung lagi itu, nyapu lagi. Kita habis subuh tidak makan-makan, minum kopi, kita makan kue pagi. Orang ini jangankan makan nasi, kue nggak ada, coba ada nih air putih harus minum. Nah, kalau ada kerabatnya yang susah, sakit macam ini, cari orang ini kasih makan. Mungkin bagi kita nggak berapa harganya. Nasi bungkus pagi paling 6.000, paling mahal 8.000. Berapalah uang 8.000 itu? Kita kasih ke orang yang butuh makan ini. Orang ini kalau seandainya karena kelaparan depan kita kasih nasi itu, kalau seandainya mereka ini boleh sujud mereka itu. Terima kasih Dek, terima kasih Pak, semoga berkah panjang umur. Nah doa orang-orang inilah, ya. Maka ini bantu orang yang kelaparan itu. Cari yang kelaparan bantu. Antum nanti nih pesan saya, ketika antum menghadapi kesulitan yang susah sekali, mau masuk perguruan tinggi gak lewat-lewat, tempuh ini, cari orang yang kelaparan kasih makan. Atau lewat kuliah mau pegawai negeri, ikut tes pegawai negeri gak lewat-lewat, cari orang yang kelaparan kasih makan. Allah akan angkat kesulitan kita. Nanti kan doakan semoga antum nanti naik umroh atau naik haji, nanti antum akan tengok itu orang di Madinah, orang di Mekah, dia bawa makanan, dia tawarkan, tolong ambil, tolong ambil, tolong ambil. Kalau kita nggak ambil makanan itu, akan nangis. Ambillah makanan saya. Kenapa mereka amalkan ini? Karena mereka butuh hajat, ada kebutuhan mereka. Pas kita ambil nasinya, senangnya bukan main. Apalagi ini, yang sempat umroh pada Ramadan, yang antum umroh Ramadan, gak usah beli nasi. Itu orang di Mekah, di Madinah itu, pas mau buka puasa jam 5 udah mulai bawa nasinya pakai box, mobil box, dibagi-bagi nasinya, yang bawa pakai plastik bawahnya, yang bawa bentangkan alas tempat atau sholat itu bentangkan kasih makanan. Nah orang-orang di Madinah itu berlomba-lomba kasih kita makanan itu apa? Karena mereka tahu makanan yang mereka berikan itu akan mengangkat kesulitan mereka, termasuk nanti anak-anak putri. Jikalau ada udah mulai berumur, ya sudah berumur 30 tahun, belum dapat pasangan, nah gitu kan. Kedua contoh nanti misalnya, nah ini cari orang yang kelaparan kasih makan, ya. Maka kesulitan kita Allah akan angkat.
Ini dia maknanya au it'amun fi yaumin zi masghaba. Nah, kita di sini tak kalah hari Minggu nanti, hari Jumat, datang orang tua untuk bawa makanan, makanannya jangan kepalanya masuk lemari. Artinya apa? Nggak mau bagi-bagi. Nah, ya kan? Kalau mau diangkat ke hutannya ini, bagi makanannya sama kawan-kawannya. Ada makanan bagi, ada makanan bagi. Nah, makanan inilah tadi akan mengangkat kesulitan kita. Ini dibawahi tadi yang ketiga, au it'amut fi yaumin zi masghaba. Ya, sedikit lagi. Yang suara, yang putra, yang putra. Ah, satu lagi. Bagaimana cara yang Allah tuntun kita biar Allah angkat kesulitan kita yang punya ini kesulitan. Yang keempat kata Allah, au miskinan za matroba. Miskin jelas, matroba tahu turok. Nah, itu lapangan ke tanah itu. Turok. Artinya orang miskin yang nggak punya tempat tinggal. Rumah maka di mana? Di atas tanah. Ada nggak tengok orang ini? Orang miskin yang rumahnya di atas tanah banyak. Tinggalnya orang itu di halte-halte. Tinggalnya di bawah kolong jembatan. Tinggalnya depan emperan toko. Nah, bantu orang miskin ini, Allah akan bantu kita keluar dari kesulitan. Ini dia makna hadis qudsi. Apa kata Allah? Man yassara ala muqsirin, orang yang bantu orang dalam kesulitan, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan orang itu dunia akhirat. Nah, ini ceritanya nih, mau cerita nggak? Cerita. Hari cerita. Ini wallahu a'lam dari kawan-kawan yang ada di Madinah dan di Mekah, termasuk di Saudi Arabia, termasuk juga orang-orang Saudi pun, karena menyangkut dengan Indonesia. Pas kita bilang Indonesia, mereka langsung cerita. Apa cerita mereka? Hari di Riyadh, di kota, satu kota itu di Arab Saudi, itu ada seorang perempuan, dan perempuan ini itu sudah divonis oleh dokter ahli. Perempuan ini kena kanker payudara dan dia tingkat stadium 5. Artinya sakit itu memang sudah dahsyat sekali. Dan bahkan perempuan ini sudah operasi 2 kali, namun operasinya gagal. Secara medis, dokter ahli gak angkat tangan. Ini ibu sangat kecil harapan untuk sehat, dan bahkan ibu juga punya harapan kecil untuk hidup. Nah, secara kedokteran, secara medis, ibu ini divonis umurnya gak lama lagi. Nah, tengok bagaimana kesulitan dihadapi oleh ibu ini. Setiap hari-harinya menangis dan menangis. Tengok foto suaminya, nangis. Kenapa nangis? Dia akan tinggalkan suaminya. Dia punya anak 3 orang anaknya. Setiap hari itu ambil foto anaknya 3 itu, tengok foto anaknya, air matanya jatuh kecucuran. Karena ibu ini akan meninggalkan anak-anak yang dia sayang. Inilah hari-harinya. Sampai rumah itu terurus. Namun suami sangat paham betul kenapa istrinya meratapi itu, menangis, sedih, susah, karena memang divonis umurnya nggak lama lagi. Sampai akhirnya suaminya ini cari pembantu di rumahnya ini untuk urus rumahnya. Lalu agen pembantu, dapatlah keluarga ini pembantu TKW, tenaga kerja wanita dari Indonesia, tepatnya dari Tegal. Pas dia bilang Indonesia, langsung orang Arab cerita, ada orang kami di Riyadh, itu mereka katakan sakitnya gini-gini, ada pembantu dia dari orang Indonesia, ya, tepatnya di Tegal. Nah, perempuan Tegal ini, TKW ini, orangnya telaten, rajin, nggak taat, asal sholat. Rumahnya ditata rapi, makannya dimasak enak. Sampai ibu yang tadi yang hari-harinya itu ya menangis dan menangis, dengan adanya orang TKW Indonesia ini berubah hidupnya. Senang, ada kawan cerita, dia curhat, ya kan? Namun yang aneh,
Perempuan Tegal ini kalau masuk kamar mandi siang hari itu lama kali, bahkan 2 jam. Nah ini kalau ada yang cowok mandi 2 jam kamar mandi di TKW Tegal, TKW Tegal tadi. Ya, dan namun si ibu ini kan menunggu dan perhatiin sampai di hari ke-7 dan seminggu ini TKW di rumah ibu ini beranikanlah tanya. Dia panggil bantunya baik-baik, dia dudukkan, dia tanya, lima araki tastahimina zamanan tawil. Kata Sayyidah ini, saya menengok kamu ini mandi kok lama lagi kalau siang itu. Kata TKW dari Tegal ini, ya Sayyidah ini, nah, wahai tuanku atau majikanku, kata perempuan Tegal ini, saya akan, kata dia, sudah lama ingin sekali bekerja di Saudi Arabia ini. Kenapa? Karena kami hidup dalam garis kemiskinan. Kami nggak punya apa-apa. Suami saya kerjanya dia tukang serabutan. Saya masukkanlah lamaran. Saya ikut pelatihan untuk jadi TKW ke Saudi Arabia. Setahun saya tunggu nggak kunjung datang. 2 tahun nggak juga. Sampai akhirnya saya menikah, kata perempuan ini. Nah, sampai saya punya anak. Begitu saya baru melahirkan 4 hari yang lalu, kata beliau, 4 hari saya melahirkan adalah undangan. Saya dipanggil untuk kerja di Saudi Arabia ini di rumah ibu. Saya ragu, 2 pilihan saya. Saya berangkat, anak saya masih bayi. Namun saya nggak berangkat, ekonomi keluarga saya sangat butuh untuk dibantu. Akhirnya sebenarnya tekan air mata ibu ini. Saya katakan, akhirnya bukan saya pilih berangkat bekerja di Saudi Arabia ini di TKW dengan harapan ekonomi keluarga saya terbantu. Si ibu yang kanker tadi tanya, lantas bagaimana anakmu? Kau masih bayi sekali, berumur 4 tahun. Perempuan ini nggak jawab. Jawabannya hanya air mata yang menetes. Ibu mana yang tega tinggalkan anak bayinya? Nangis ibu. Terus siapa yang jaga anakmu? Lagi-lagi orang Tegal ini nggak jawab dia, perempuan ini hanya nangis saja dia. Sekarang mana suamimu? Dia katakan Indonesia. Kembali yang kanker ditanya, apakah suamimu mampu nggak menjaga bayimu? Apa dia jawab? Suami saya punya adik perempuan dan anak kami titipkan ke adik perempuan suami saya. Dan Sayyidah orang Arab yang kena kanker itu tak tega. Nengok ini ibu punya anak bayi, ya, tinggalkan anak bayinya. Lantas kenapa kamu lama kali kamar mandi? Kata orang yang Tegal ini, ibu, karena saya baru melahirkan, itu saya punya banyak ASI, air susu. Kalau air susu nggak saya keluarkan, kata perempuan ini yang Tegal ini, maka saya akan mengalami sakit yang sangat. Maka saya lama di kamar mandi itu mengeluarkan air susu itu, kata beliau. Nah, singkat cerita, ya, orang yang kanker tadi, Saudi Arabia ini, itu dia masuk kamar, dia ambil uang, dia keluar, dia katakan, udah, kamu besok kembali ke Indonesia, tiket kamu saya tanggung, kata orang Saudi Arabia ini, dan karena kontrak kamu bekerja di tempat saya 2 tahun, dan gaji kamu tiap bulan 800 real, maka ini gaji kamu untuk 2 tahun. Pembantunya suruh pulang, tidak kerja lagi, dia antar ke bandara, dia bayar tiket pesawatnya, dan gajinya 2 bulan langsung dia bayar. Perempuan Tegal ini menangisnya saking bahagianya. Dia dapat uang, ya, dan yang paling senang lagi dia akan bertemu dengan anak bayinya dan keluarganya. Diantarlah oleh ibu ini, pembantunya ini ke bandara. Sambil ibu titip, ini alamat saya, nanti udah gede bayimu, ya kan? Dan ditinggalkan, ini alamat saya, datanglah, jangan lalu pihak agen lagi, kamu langsung berangkat ke rumah saya. Kata ibu ini, berangkatlah. Tadi TKW pulang ke Indonesia. Nah, si ibu yang kanker ini sepeninggal pembantunya itu, kalau hari-harinya seperti menangis meratapi sakitnya, akan meninggalkan suami dan anaknya. Setelah pulang pembantunya, dia juga menangis, namun tangisnya beda. Dia merasa senang membahagiakan orang lain. Dia merasa senang.
membahagiakan pembantunya. Sampailah akhirnya datanglah jadwal dia untuk cek kembali, berobat ke dokter ahli tentang penyakit kanker dia ini. Berangkatlah ibu ini ke dokter ahli, diperiksa oleh dokter itu. Si dokter terkejut, ibu, selama 1 bulan ini ibu kemana aja berobat? Kata ibu ini, gak kemana-mana dok, saya di rumah aja. Gak mungkin, ya tadi. Betul dok, kata ibu ini, saya gak kemana-mana, saya di rumah aja. Kenapa emang dok? Kata dokter ahli ini, ketahuilah ibu ini kanker yang ganas yang menyerang ibu selama ini bersih total dan ibu tidak ada kanker lagi. Tengok, begitu orang ini membahagiakan TKW-nya, dia pun juga bahagia. Sekian lama nih penyakit yang dia indak gak sembuh ini, dia bantu orang, dia bahagiakan orang, dia pun juga bahagia. Allah angkat penyakitnya. Maka anak-anak semuanya, kalau antum mau bahagia anak, hari ini antum punya orang tua, punya ibu, punya ayah. Kalau antum mau bahagia, bahagiakan ayahnya, bahagiakan ibunya, antum akan bahagia. Membahagiakan orang tua gak mesti antum bayar. Tidak ada orang tua minta kembalikan bayaran. Namun antum taati orang tua antum buat dia bahagia, maka antum akan bahagia. Dengan apa? Prestasi antum. Dengan apa? Antum nyaman di sini. Dengan apa? Antum mau belajar di sini. Dengan apa? Antum sungguh-sungguh di sini. Orang tua antarkan sini. Kalian mau jadi? Tak kala minggu Jumat panas kayak begini, pergi dengan Honda dari Bandar Aceh dari Belang Bintang, orang tua ke sini, capek iya, lelah iya. Namun tak kali mau antum senang, antum senyum, itu orang tua senyum dan bahagia. Capek dari Bandar Aceh itu hilang. Kenapa? Nengok anak-anaknya bahagia, nengok anak-anaknya senyum, dibawain kue, ini kuenya nak, senyum lagi antum, senang lagi antum. Kadang-kadang ada anak-anak bilang, udah lama, Umi nggak usah datang lagi, jauh-jauh dari Biren ke sini, ini jauh Umi. Kata anaknya, sama ibunya, jauh-jauh dari Biren, berangkat pagi sampai sore di sini. Nah kata anak ini cukuplah, Mama nggak usah lah datang lagi, saya Mama. Namun bagi orang tua, datang ke sini tengok anaknya senyum, anaknya bahagia, orang tua itu akan bahagia. Nah tugas nih, tinggal tugas kita hari ini bagaimana kita bahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Siapa? Yang terdekat orang tua kita, kawan-kawan kita. Maka kan kakak-kakak kelas 6, kelas 5 yang hari ini muda biro, antum bahagiakan adik-adik antum, maka antum akan bahagia. Sebaliknya, ketika antum menyiksa, menyakiti orang-orang ini atau adik-adik yatimnya ini, maka antum pun akan tersakiti. Di kamar putri ini, asrama itu apa namanya itu? Ustazah? Asrama apa nih? Asrama yang dekat sholat. Asrama apa nih? Saya bilang, bisa saldo tulis sebuah ungkapan, dan ini pendek, singkat, namun jelas. Apa kalimat tulis? Man zolama zulima. Orang yang menzolimi akan terzolimi. Antum yang menyakiti akan disakiti. Kalau antum gak percaya, ini contoh ya, ada antum dapat uang di jalan, berapa uangnya? 20.000. Itu dua pilihan, antum ambil, antum belanjakan, atau pilihan kedua antum laporkan ke pengasuhan, ke mana? Maksudnya sedekah. Nah, kalau antum ambil yang 20.000 itu, antum belanjakan, tunggulah beberapa hari ke depan, itu antum akan hilang jauh angkanya dari 20.000 itu. Antum ambil 20.000, itu hilang 100.000, 50.000. Kenapa? Man zolama zulima. Apalagi yang hari ini mencuri punya orang, yang mencuri uang orang, maka dia nanti punya hartanya akan hilang. Ini sunnatullah, hukum Allah. Yang pernah mencuri, oh mungkin hari ini antum ini belum punya uang, nanti tak kala antum punya uang beli mobil, mobilnya kecelakaan, mobilnya hancur. Kenapa? Dulu pernah mencuri punya orang. Dan seterusnya, itu yang makna man zolama zulima. Maka mulai hari ini,
Ketika antum nggak ada niat untuk ambil punya orang, namun terkadang ada kesempatan, ada orang ini kawannya lupa bawa kunci lemarinya, tinggal kuncinya, pas buka lemarinya ada uang. Nah, setan bujur tadi mulailah ganggu kita, ambil kan dapat mie itu, dapat kebab itu, kata setan itu. Antum ambil uang itu, antum belanjakan, tunggulah antum punya harta antum akan Allah ambil juga dengan cara tadi, hilang atau kezaliman. Ini dia makna man zalama zulima. Maka tebarkan kebaikan, antum akan dapat kebaikan. Tebarkan keburukan, antum akan dapat keburukan. Di Muthala'ah kelas 4 ada itu kalimat dia, fajaza usayyi'atin sayyi'atun bisurah. Ada itu. Keburukan yang kita amalkan, kita kerjakan, dapat juga imbalan yang sama. Baik, anak kami semuanya. Ini minta dah zuhur ya, usul ya. Usul ya. Jadi baru kita ini 3 poin ya. Tadi pertama tadi apa? Fakku raqabah, yang kedua apa tadi? Falak tahamal aqabah, yang kedua fakku raqabah, yang ketiga it'amun qiyaumin zimas qabah, yang keempat apa tadi? Miskinan atau miskinan zamat roh. Insyaallah nanti kita sambung di lain kesempatan. Dan hari ini memang sudah panas sekali ya, dan waktu zuhur sudah mulai datang menjelma. Ini sekali lagi kita udah ngomong panjang lebar, antum udah dengar, hafalkan tadi, dan yang paling pokok adalah kita amalkan ini, maka Allah akan angkat kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.